Halo, kembali lagi bersama saya Dewi yang siap menemani hari-hari kegabutan Anda. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas sebuah buku karya Mark Manson, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Jadi dalam buku pengembangan diri yang mewakili generasi ini, Mark Manson seorang blogger superstar yang menunjukkan pada kita bahwa kunci untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih bahagia adalah dengan mengerjakan segala tantangan dengan lebih baik dan berhenti memaksa diri untuk menjadi positif di setiap saat. Oke, mari kita mulai dengan sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Saat kebanyakan orang yang membayangkan mental masa bodoh ini, mereka membayangkan sejenis kekalaman yang tidak terpengaruh apapun, ketenangan yang mampu melewati semua badai. Mereka membayangkan dan ingin menjadi seseorang yang tidak tergoyahkan dan tidak membuat gusar siapapun. Ada sebutan untuk orang yang tidak punya emosi atau pemahaman untuk apapun, yaitu psikopat. Mengapa Anda ingin meniru seorang psikopat yang tidak habis pikir? Jadi, apa arti masa bodoh di sini? Mari kita lihat 3 seni yang dapat membantu menjernihkan perkara ini. 1. Seni masa bodoh untuk bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Mari kita jernihkan, sama sekali tidak ada yang dapat dikagumi atau diamini dalam sikap acuh tak acuh. Orang-orang yang acuh tak acuh adalah mereka yang lemah dan ciut hatinya. Mereka tergolong couch potatoes atau malas bergerak dan tukang usil di internet. Faktanya, orang-orang yang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena dalam kenyataannya mereka terlalu rewel terhadap segala sesuatu. Mereka terganggu dengan apa yang dipikirkan semua orang tentang rambut mereka, sehingga mereka tidak pernah bersusah payah mencuci atau menyisirnya. Mereka risau dengan apa yang dipikirkan setiap orang tentang ide mereka, jadi mereka bersembunyi di balik sarkasme dan kritik pedas. Mereka takut tidak membiarkan siapapun mendekati mereka, sehingga mereka menampilkan sosok mereka sebagai manusia yang spesial, unik, dengan segudang masalah yang tidak mungkin dimengerti oleh orang lain. Orang yang acuh tak acuh takut terhadap dunia dan gaung pilihan mereka sendiri. Itulah alasan mereka tidak sekalipun membuat pilihan yang berarti. Mereka bersembunyi di dalam liang kelabu tanpa emosi yang mereka gali sendiri, terserap oleh diri mereka sendiri dan mengasihani diri sendiri. Terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal yang menuntut waktu dan energi mereka yang disebut kehidupan. Karena inilah fakta tentang kehidupan. Tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Anda pasti memperdulikan sesuatu, bukan? Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu, dan karena itu kita akan selalu memperdulikan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang kita pedulikan, hal apa yang kita pilih, dan bagaimana caranya agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak ada maknanya. Ibu saya baru saja ditipu teman dekatnya dan kehilangan uang dalam jumlah banyak. Jika saya acuh tak acuh, saya akan mengangkat bahu, menyeruput mocha, dan membunuh serial The Wire musim berikutnya. Tapi bukan itu yang saya lakukan. Ya jelas, saya geram. Saya naik petam, saya berkata, dasar keparat kurang ajar. Lihat saja, Bu, kita cari pengacara biar keparat itu merasakan akibatnya. Tahu mengapa? Karena mereka sekali tidak peduli, saya akan hancurkan sekalian hidup laki-laki itu jika memang perlu. Ilustrasi tersebut menggambarkan ketajaman pertama dalam seni bersikap masa bodoh ini. Ketika kita berkata keparat awas, Mark Manson bersikap masa bodoh ini. Ini bukan berarti bahwa Mark Manson bersikap masa bodoh tentang apapun. Sebaliknya, yang dimaksud adalah bahwa Mark Manson bersikap masa bodoh terhadap kesengsaraan yang menghalangi tujuannya. Dia tidak ambil pusing dengan orang-orang yang geram saat ia melakukan sesuatu yang dirasa benar atau penting atau mulia. Yang artinya adalah bahwa Mark Manson adalah tipe orang yang akan menulis kisah dirinya sebagai orang ketiga hanya karena dalam pikirannya itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Dia hanya masa bodoh, itu saja.
Inilah yang patut dikagumi, tentu saja bukan saya yang harus Anda kagumi dalam kalimat-kalimat di atas, namun perjuangan dalam mengatasi kesulitan, kerelaan untuk menjadi berbeda, dipandang sebagai orang buangan, sampah masyarakat, semua itu ditempuh demi nilai-nilai orang itu sendiri. Kesediaan untuk menatap lekat-lekat kegagalan dan mengangkat jari tengah Anda ke arahnya. Orang-orang yang tidak peduli dengan kerasnya perjuangan itu, tak peduli dengan risiko kegagalan, masa bodoh akan hal-hal yang memalukan yang mungkin terjadi. Orang-orang yang hanya tertawa lalu kembali mengerjakan apa yang mereka yakini. Karena mereka tahu kalau itu benar. Mereka tahu kalau itu lebih penting daripada diri mereka sendiri. Mereka tahu kalau itu lebih penting daripada diri mereka sendiri, lebih penting daripada perasaan mereka sendiri, dari kebanggaan serta ego mereka sendiri. Orang-orang ini berkata, persetan, fuck up. Tidak semua untuk hal, namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidup. Mereka menyimpannya untuk perkara yang sungguh penting, teman-teman, keluarga, target hidup, burritos. Dan mungkin 1 atau 2 gugatan hukum, dan mereka keputusan itulah karena mereka memutuskan untuk menyimpan kepeduliannya hanya untuk hal-hal yang besar penting. Sebagai balasannya orang-orang jadi peduli terhadap mereka. Karena berikut ini lagi-lagi adalah fakta tentang kehidupan, Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Tidak akan bisa, karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa menghindari kesulitan. Ada sebuah ungkapan, entah kemana pun kamu pergi, disitulah dirimu. Hal yang sama juga berlaku untuk kesulitan dan kegagalan. Masa bodoh kemanapun Anda pergi, akan ada 300 kg kesulitan yang menanti Anda. Dan itu tidak apa-apa, intinya adalah bukan menghindari kesulitan, intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan nikmati. Ya, untuk seni yang kedua dalam sebuah seni untuk bersikap masa bodoh, mungkin kita akan lanjut pada episode selanjutnya. Juga seni yang ketiga kita akan lanjut pada episode selanjutnya. Oh iya, untuk pemberitahuan aja, seni yang kedua yaitu yang berjudul untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan. Pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Dan judul yang ketiga, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Oke. Jadi Mark Manson menuliskan argumentasinya dengan jujur, apa adanya, lugas, tapi terstruktur. Ini membuat kita menyadari bahwa kita tak sempurna dan ada batasan yang seharusnya bisa kita terima. Dan sebaiknya kita menerima itu semua, mengakrabinya, berhenti untuk lari, dan mulai menemukan nyali dan rasa percaya diri hingga terwujud apa yang kita cari. Hiduplah dengan apa adanya tanpa perlu terlalu peduli pada hal yang seharusnya tak perlu dipedulikan. Karena prinsip bodo amat itu sesungguhnya menyenangkan dan bermanfaat. Jadi terkait dengan ini, seberapa kerasnya nyinyiran dan cibiran hendaknya saya pakai hukum kebalikan. Bahwa saya sendirilah yang menganggap itu negatif, saya keburu menilai itu buruk, padahal justru komentar-komentar itu akan menjadikan saya menjadi lebih baik dari hari ke hari dan terus melangkah maju. Maka bodo amat dan jalan hidup dengan santai saja ya. Ya, dan daripada baper ikutan saya makan lempar, ngambil agar-agar dan minum es doger. Well, this book is really worth to read. Tak hanya menginspirasi saja, tapi juga berisi cerita yang menghibur beserta contoh nyata. Misalnya tentang kisah hidup Manson yang kacau di masa lalu, titik balik kehidupannya, cerita hidup tokoh ternama seperti Let the Hero, Onoda,
Dave Mustaine, Pete Best, William James, Picasso, Malala, yang dituliskan dalam bahasa yang kocak dan sesuai zamannya. So thank you for inspiring me, Manson. Oh ya, for your information aja, kita akan segera lanjut pada episode yang kedua. Jadi so tunggu aja ya. Goodbye.